Antara masuk atau tidak, Dila ragu melakukannya. Wanita itu tampak berdiri di depan pintu dengan perasaan yang gamang. Bingung sendiri. Jika ia masuk, Dila tidak bisa menjamin keselamatannya di dalam sana. Karena yang ia pikir dia pria baik-baik saja, ternyata ia salah besar. Pria itu sungguh menyeramkan. Namun, jika tidak masuk dan menyerahkan lembar jawaban yang saat ini ada di tangannya, nanti pasti nilainya bakalan diturunkan. Jika kemarin-kemarin pria itu tidak mempunyai alasan yang kuat untuk membuatnya masuk ke dalam ruangan ini. Akan tetapi tidak untuk saat ini. Kendra mempunyai alasan untuk Dila datang ke ruangannya. Dengan satu tarikan napas, Dila pun akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam. Toh, kalaupun pria itu mau melakukan aneh-aneh terhadap dirinya, ia bisa membalasnya atau paling tidak menamparnya. Lagian mereka juga pernah melakukan puncak dari keanehan yang ada dalam pikiran Dila. Semangat Dila, kalau dia macam-macam, tinggal tonjok saja, ucap Dila untuk menyemangati dirinya sendiri. Tangannya terulur ke depan, meraih handle pintu dan bersiap untuk membukanya. Namun, tiba-tiba saja Dila menarik tangannya kembali. Apa gue titipin ke anak lain aja, ya? Sepertinya wanita itu masih bimbang. Masuk atau tidak, rasa-rasanya ada sesuatu yang membuat Dila kembali memikirkannya. Masuk nggak sih? Tanyanya sendiri. Bodoh amatlah. Lagian udah pernah ngapa-ngapain juga, putusnya yang sangat simpel dan sangat santai dalam menyelesaikan masalah. Pun Dila kembali meraih handle pintu, membukanya tanpa mengetuk terlebih dulu. Selamat sih, kalimat Dila terpotong ketika dia terkejut luar biasa, di saat ada sebuah tangan yang menariknya masuk dan langsung menutup pintu ruangan itu. Bukan hanya ditutup saja, tetapi dikunci dan tubuhnya didorong hingga ditekan ke arah dinding sebelah pintu. Betapa terkejutnya Dila dikala mendapati Kendra yang melakukannya. Saat ini posisi Dila tengah dihimpit dan ditekan di dinding. Pria itu mengunci pergerakan Dila dengan menaruh tangan wanita itu ke atas kepalanya sendiri, sedangkan kakinya mengunci pergerakan Dila. Jangan tanya lagi bagaimana nasib lembar jawaban yang dibawa Dila tadi. Sudah pasti berserakan di lantai. Seolah tak dianggap sama sekali. Apa yang Anda lakukan? Tanya Dila dengan suara yang keras dan tatapan terkejut. Karena dengan begitu cepat Kendra mengubah posisinya seperti ini. Benar-benar tidak menguntungkan dirinya sama sekali. Sementara Kendra menatap begitu lekat ke arah wanita yang sekarang ini berada di bawah kendalinya. Mengamati paras cantik yang sebelumnya tidak pernah terpikir dalam hidup Kendra. Datang dan menawarkan sesuatu yang menurutnya sangat tidak masuk akal, namun pada akhirnya ia dibuat jatuh dalam sekejap oleh pesona wanita ini. Lebih lagi cara berpikirnya yang sangat unik sekali. Menurut kamu, balas Kendra tersenyum penuh maksud. Membuat Dila menatapnya sinis. Cepat lepaskan saya, kalau tidak sah, kamu laporkan perbuatan saya ini. Sahut Kendra cepat, memotong kalimat yang belum terucap dengan penuh oleh Dila. Yakin, ulang Kendra lagi. Dila semakin dibuat kesal oleh sikap pria ini. Perasaan, dia sudah membayar dan menganggap semuanya tidak terjadi di antara mereka. Lalu ia juga tidak meminta apa-apa dari Kendra. Pun dengan tanggung jawab pria itu. Sama sekali Dila tidak mengharapkan. Lantas, apa sebenarnya rencana Kendra? Dila menarik napas sambil memejam sebentar matanya. Sepertinya, wanita ini sudah tidak bisa menahan kesabarannya. Sebenarnya apa sih mau Anda? Sentak Dila yang sudah tidak bisa menahan rasa sabarnya. Melotot tajam ke arah pria yang justru tersenyum menyebalkan ke arahnya. Di antara kita, tidak ada yang dirugikan. Jadi, mari kita Lagi dan lagi kalimat Dila terpotong begitu saja di saat Kendra menatap begitu dalam dan mendekatkan wajahnya lalu berkata, mauku mengulangnya lagi. Dengan segera Dila mendorong tubuh Kendra di saat pria itu terus menyatukan mereka. Bahkan tanpa memberi dirinya untuk mengambil napas barang sejenak. Jangan kurang ajar ya, Bapak. Bentak Dila yang masih terbilang sopan. Sebab tidak memanggil Kendra dengan sebutan binatang yang biasa wanita itu sematkan jika sedang kesal dengan seseorang. Memang dasarnya dia ganas banget, batin Kendra. Padahal di sini yang salah ialah dirinya sendiri. Tidak tahan melihat Dila dari dekat, terlena dengan kecantikan wanita itu, tanpa babi bu, ia langsung nyosor begitu saja. Maaf, tadi kamu menggoda banget, ujar Kendra yang semakin membuat Dila bertambah kesal. Siapa yang menggoda siapa, Pak?
Tolong sopan sedikit. Ketus Dila seraya menatap tajam ke arah pria itu dengan napas yang masih tersengal. Ia memang sangat menyukai sentuhan dari pria. Tetapi bukan yang seperti ini. Justru ini baru pertama Dila rasakan bersama pria yang kini mengusap darah yang mengalir di bagus bawah pria tersebut. Karena sebelumnya ia tidak pernah dengan siapapun meskipun sering menerima belayan lembut dari para prianya. Saya ini mahasiswa Bapak, loh. Kalau Bapak lupa, ingat Dila lagi perihal status mereka. Tapi kamu juga ibu dari calon anakku, sahut Kendra cepat yang tidak mau kalah. Tidak ada rasa bersalah sedikit pun yang Kendra rasakan. Entah kenapa ia berubah semakin kurang ajar saja jika berada di dekat wanita itu. Siapa juga yang mau jadi ibu dari An? Dila tidak jadi melanjutkan kalimatnya. Tiba-tiba saja ia lupa akan sesuatu. Maaf sayang, maaf. Mami hampir melupakanmu, ucap Dila di dalam hati. Menatap ke arah perut, tanpa berani mengusapnya lagi. Bisa-bisa pria itu akan salah paham kepadanya. Dila teringat jika di rahimnya ada bibit dari pria yang sekarang ada di hadapannya. Juga melupakan barang sejenak keberadaan bibit tersebut. Kendra menatap Dila yang langsung terdiam dan justru menatap ke arah perutnya sendiri. Sudah tes? Tanya Kendra. Pria itu juga penasaran dengan Dila. Apakah wanita itu hamil atau tidak? Bukan urusan Anda, jawab Dila sinis. Kemudian Dila berjongkok dan merapikan lagi lembar jawaban yang berserakan di lantai. Pun dengan Kendra yang langsung sigap membantu. Merapikan bersama akan lebih cepat selesai. Namun, Kendra tidak fokus dengan lembar jawaban yang di lantai, melainkan pria itu fokus ke arah Dila yang tampak begitu santai. Nggak takut hamil? Tanya Kendra lagi, kali ini dengan intonasi nada suara yang lembut. Menatap intens wanita yang ada di depannya saat ini. Dila terdiam, tidak segera menjawab. Baru setelah lembar jawaban yang tadi dia bawa rapi kembali, wanita itu menatap ke arah Kendra dan segera berdiri. Justru itu tujuan saya, balas Dila. Membuat alis Kendra hampir menyatu. Kenapa nggak sama kekasihmu? Cecar Kendra lagi. Mengikuti langkah kaki Dila yang mengarah ke meja kerjanya. Menaruh lembar jawaban di atas meja lalu kemudian berbalik badan dan berniat untuk keluar dari ruangannya. Namun, dengan segera Kendra menghalangi. Menuntut jawaban dari Dila. Dila liriknya malas. Akan tetapi menjawab pertanyaan Kendra juga. Mereka sering melakukan penyatuan bebas, ujar Dila jujur. Aku nggak mau punya anak salah satu dari mereka, lanjutnya lagi. Semakin membuat Kendra penasaran dan juga bingung. Ada berapa pria yang sedang dikencani oleh Dila? Kalau memang tahu kekasihnya sering berhubungan dengan wanita lain, kenapa tidak ada raut marah ataupun cemburu sedikit pun? Nggak marah.